Menurut beberapa cerita, nama Mak Lampir sebenarnya adalah Siti Lampir Maimunah. Legenda Mak Lampir pun sebenarnya berasal dari Sumatera Barat. Semasa remaja, Mak Lampir adalah seorang gadis yang cantik, baik, dan sangat pemalu. Kemudian ketika dewasa, ia jatuh cinta dengan seorang pemuda pengembara. Sang pengembara itu dikenal dengan panggilan Datuk Panglima Kumbang, yang merupakan seorang bangsawan yang bergelar Datuk dan merupakan panglima dari alam kegelapan. Datuk Panglima Kumbang disebut dapat merubah wujudnya menjadi seekor macan kumbang atau harimau. Cinta Mak Lampir pun tak bertepuk sebelah tangan, karena nyatanya sang datuk pun menyukai Mak Lampir. Sayang, sejoli itu pun harus menerima kenyataan jika hubungan keduanya tak mendapatkan restu, karena pihak kerajaan Campa mengetahui bahwa sang datuk berasal dari kaum siluman. Begitupun sebaliknya. Sakit hati dengan kedua orang tuanya, Mak Lampir kemudian memutuskan untuk melarikan diri dan menyepi di kaki Gunung Merapi. Ia pun bertapa agar bisa masuk ke alam siluman dan menemukan pujaan hatinya. Sayang, upayanya belum membuahkan hasil. Di dalam pertapaannya itu kemudian Mak Lampir bertemu dengan seorang pertapa lain yang akhirnya menjadi gurunya dan membuatnya menjadi wanita yang sangat sakti. Guru Mak Lampir itu bernama Nenek Serintil yang dikatakan cukup sakti mandraguna dari aliran hitam Anggrek Jingga. Nenek Serintil dikisahkan adalah seorang pertapa yang berasal dari Pulau Jawa yang memuja Batara Kala, sosok dewa yang disimbolkan sebagai raksasa yang berwajah menyeramkan. Karena telah memiliki kesaktian, akhirnya Mak Lampir kembali mencoba mencari sang pujaan hati melalui penjelajahan ke alam siluman. Hingga pada suatu hari, Mak Lampir mendapat kabar bahwa sang Datuk Panglima Kumbang tewas dalam sebuah pertempuran. Hancur sudah hati Mak Lampir mendengar sang pujaan hati meninggalkannya. Namun dengan kesaktiannya, Nenek Serintil kemudian membekali Mak Lampir dengan sebuah ilmu yang mampu membangkitkan kaum siluman yang telah mati. Hanya saja kecantikan Mak Lampir harus menjadi tumbalnya. Mak Lampir pun akhirnya melakukan syarat itu dan berhasil membangkitkan Datuk Panglima Kumbang. Hanya saja kini parasnya tak lagi ayu, namun berubah menjadi buruk rupa dan menyeramkan. Meski dengan wujud buruk rupa dan menyeramkan, Mak Lampir berharap Datuk Panglima Kumbang tetap mencintainya dan menerimanya dengan tulus. Namun yang terjadi adalah sebaliknya. Pengorbanan yang dilakukan oleh Mak Lampir bertepuk sebelah tangan. Sakit hati dengan perlakuan sang pujaan hati akhirnya memicu dendam tak berkesudahan dalam diri Mak Lampir dan berjanji akan terus memerangi kaum siluman dan Datuk Panglima Kumbang.